Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan lanjutkan membahas soal pretest PPG. Kali ini kita bahas yaitu tentang soal hot PTK. Ini untuk semua jurusan. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimak video sebelumnya, jangan lupa untuk dilihat di channel ini. Soal yang pertama. Dari hasil analisis masalah yang dilakukan di kelasnya, Pak Budi melihat bahwa dalam 3 kali ulangan aritmatika yang diberikan, rata-rata hanya 2 orang dari 30 siswanya yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal tentang perkalian. Selain itu, pada setiap pelajaran matematika, suasana kelas menjadi tegang karena siswa merasa matematika sebagai pelajaran maut alias sulit. Sehubungan dengan masalah tersebut, Pak Budi kemudian merumuskan masalah pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal tentang perkalian serta dalam suasana yang lebih rileks? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian tugas atau PR akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa? 2. Bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran aritmatika? 3. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Pertanyaannya, poin manakah yang menggambarkan rumusan masalah dari pilihan 1, 2, 3 di atas? A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D1, 2, dan 3. Jadi kalau sesuai dengan masalah Pak Budi, itu rumusan masalah yang tepat itu adalah poin 1 dan 2. Poin 3 itu tidak termasuk, maka jawabannya adalah A, 1 dan 2. Pertanyaan kedua, guru ingin meningkatkan pemahaman dan rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran tentang perubahan sifat zat. Pada PTK, obat yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut adalah A. Mode pembelajaran berbasis proyek dengan mewawancarai narasumber di pabrik tahu dan tempe. B. Mode pembelajaran discovery dengan praktikum tentang mengapa makanan menjadi basi. C. Pendekatan saintifik dengan cara meminta siswa mengamati pertumbuhan tanaman pada polybag. D. Mode pembelajaran langsung dengan memberikan informasi berbagai peristiwa perubahan sifat zat. E. Pendekatan saintifik dengan meminta siswa mendiskusikan sesuai dengan pengalaman melihat perubahan zat. Jadi di sini yang paling tepat untuk materi perubahan sifat zat itu adalah yang E, pendekatan saintifik dengan meminta siswa mendiskusikan sesuai dengan pengalaman melihat perubahan zat. Soal ketiga, Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran dan menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM, yaitu 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia, karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa diajar oleh kelompok ahli. Jadi yang paling tepat di sini itu adalah yang B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia,
kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Soal keempat. Pada pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan sebagai berikut. Hasil ulangan harian belum memenuhi KKM, siswa tidak aktif belajar, siswa kurang dapat berinteraksi dengan sesama teman, siswa belum memahami struktur dan fungsi sel dengan baik, siswa tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk organel sel dan letaknya di dalam sel, siswa belum bisa membedakan fungsi antara organel-organel sel tersebut. Guru berencana memperbaiki pembelajaran dengan menerapkan model bermain peran atau role playing melalui penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat. Manakah rumusan masalah yang tepat untuk PTK? A. Apakah ada pengaruh penerapan model role playing terhadap hasil belajar siswa tentang struktur dan fungsi sel? B. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan penerapan model role playing dengan siswa yang tidak diajar dengan role playing? C. Apakah penerapan model role-playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi struktur dan fungsi sel? D. Bagaimana mengembangkan media yang tepat untuk pembelajaran struktur dan fungsi sel? E. Apakah media gambar efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur dan fungsi sel? Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi yang diminta di sini kan rumusan masalah. Apakah penerapan model role-playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi struktur dan fungsi sel? Soal kelima. Ibu Rini cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar, sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Ibu Rini kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Rini adalah, jadi di sini yang dimintanya adalah hipotesis. A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. B. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. C. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. D. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok yang heterogen meningkatkan pemahaman siswa. E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Soal ke-6. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Heru melihat bahwa dalam 2 kali UH yang diberikan, rata-rata hanya 4 orang dari 30 siswa yang mendapatkan nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya tak sentuh. Selain itu, pada setiap pembelajaran suasana kelas pasif. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Heru kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi gaya tak sentuh serta suasana kelasnya menyenangkan? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya tak sentuh? 2. Bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? 3. Bagaimana strategi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran IPA? 4. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan orang tua siswa? Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D3 dan 4, E4 saja. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 1 dan nomor 3. Kaitannya tentu dengan masalah. Kalau yang nomor 2 dan 4 itu tidak ada kaitannya dengan masalah. Soal ke-7. Pak Rahmat mengajar di kelas 5A SD Cinta Damai. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Rahmat tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya, Pak Rahmat berinisiatif untuk menerapkan model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan PTK. Hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Rahmat adalah A.
Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum. B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat. C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap. E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Jadi sesuai dengan masalahnya, anaknya kan tadi aktif, kemudian selalu gaduh dan tidak fokus. Kemudian Pak Rahmat ini menggunakan metode inquiry terbimbing. Maka hipotesis yang tepat itu adalah yang E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Soal ke-8. Banyak permasalahan yang terjadi di sekolah, namun belum semuanya dapat diteliti oleh seorang guru. Berikut ini masalah penelitian yang tidak direkomendasikan untuk PTK adalah A. Suasana kelas yang kurang terkendali. B. Belum pahamnya siswa terhadap materi yang disampaikan. C. Siswa yang sering terlambat dalam belajar. D. Kondisi ekonomi siswa yang kurang memadai. E. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi yang tidak ada kaitannya, yang tidak bisa dibahas dalam PTK itu adalah yang D. Kondisi ekonomi siswa. Soal ke-9. Mode rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lainnya. Adapun alur PTK yang dimaksud adalah A. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan tindakan, dan observasi. B. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. C. Observasi, refleksi, perencanaan, dan pelaksanaan tindakan. D. Pelaksanaan tindakan, refleksi, perencanaan, dan observasi. E. Perencanaan, observasi, pelaksanaan tindakan, dan refleksi. Jadi yang benar itu yang pertama adalah perencanaan dulu. Lalu pelaksanaan tindakan, diobservasi, kemudian refleksi. Soal ke-10. Guru menyiapkan RPP, lembar kerja siswa atau LKPD, lembar observasi, menetapkan indikator ketercapaian materi pelajaran. Hal ini berada pada tahapan PTK. A. Perencanaan tindakan, B. Pelaksanaan tindakan, C. Observasi, D. Refleksi, E. Siklus kedua. Jadi kalau seperti ini bagian dari perencanaan tindakan. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam menjawab soal pretest nantinya. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya lulus untuk pretest tahun ini, kemudian terpanggil PPG dan lulus sertifikasi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.